Udah, yuk. Enggak deh. Enggak ada deh. Siap kok. Bisa ya, closing seharian. Baik, kepada kasih dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persatuan Roh Kudus bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk perayaan iman ini. Kita mohon ampun di depan takhta kehadirat Allah, agar kita layak merayakan misteri keselamatan ini. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Perayaan Ekaristi ini saya persembahkan secara khusus kepada Allah yang Maha Kasih untuk ungkapan syukur kita atas terlaksananya rapat kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Setakat. Kita telah melaksanakan tugas negara dan juga panggilan kita. Semoga apa yang kita lakukan, kita rencanakan menjadi berkat bagi aktivitas akademika, bagi masyarakat, dan bagi bangsa kita. Kita juga berdoa untuk seluruh pengurus
sana, sekolah tinggi agama Katolik Negeri Pontianak ini, kiranya Bapak Ibu senantiasa dikaruniai roh kebijaksanaan dalam mengemban tugas yang dipercayakan kepada kita, dan juga untuk istirahat abadi almarhum Bapak Iksan 1 tahun yang lalu. Semoga beliau diampuni dari segala dosanya, beristirahat dalam kedamaian bersama para kudus Allah, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Dan juga bagi kami para imam, agar kami setia dalam panggilan, tugas, dan pelayanan kami untuk mengangkat piala keselamatan, menghantar umat beriman semakin percaya kepada Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk perjalanan kita, semoga kita tiba di rumah berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan bahagia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah Tuhan, atas segala rahmat berkat kami boleh mengambil bagian dalam segala hidup dan perjuangan kami. Semoga apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Adapun Lida dekat dengan Yope. Maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkepaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya,
Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepada aku? Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Mari kita Haleluya, 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 haleluya. Perkataan-perkataanmu adalah roh dan hidup. Perkataanmu adalah perbuatan hidup, perbuatan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Yesus Kristus menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, adakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan,
Kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil ini diteguhkanlah iman kita. Amin. Saya maju ya terlalu jauh. Shalom. Salam. Bapak Ibu sekekasih, di penghujung hari ini kita telah bersama dan semua dalam keadaan sehat sampai akhir hari ini. Amin. Amin. Katakan, aku sehat. Aku sehat. Bohong, kita sebelum ngomong. Aku sehat. Aku sehat. Aku luar biasa. Aku luar biasa. Aku dahsyat. Aku dahsyat. Aku membagi kebahagiaanku. Aku membagi kebahagiaanku. Saudara, seperti yang tadi dilakukan oleh para murid dalam bacaan pertama. Mereka sehati sejiwa, mereka takut akan Tuhan. Ini loh kunci dari semua yang kita lakukan ini apa? Takut akan Tuhan. Katakan di sebelah Anda. Takut akan Tuhan. Sambil senyum Pak Martin. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan. Ini basicnya. Kalau basic kita takut akan Tuhan, everything aman. Karena kita tidak akan melakukan yang tidak baik, yang macam-macam, tidak. Kita akan berjalan pada rel yang benar. Nah, para murid tadi itu takut akan Tuhan. Nah, ketika akan ada takut akan Tuhan, maka terjadilah yang disebut bersaudara. Yang kedua tadi apa? Beriman. Dan yang ketiga apa? Mereka melakukan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, kita 4 hari di sini sudah seperti saudara. Amin. Amin. Katakan, kau saudaraku. Kau saudaraku. Pak Martin, ayo. Kau saudaraku. Siapa sih yang namanya saudara? Dalam Amsal 17:17 seorang saudara, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaan. Amsal berapa? 17:17. Isinya apa? Itu tadi. Saya yakin semua dosen sepakat luar kepala. Isi kitab suci. Maksudnya gak ada yang nyangkut gitu. Ya kan? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaan. Susahmu adalah susahku, kebahagiaanmu adalah kebahagiaan. Santo Paulus, Saint Paul, Vincentius, ya, Santo Vincentius dari Paulus berkata, Vincent de Paul, pendirinya CM ini ya, yang di Kota Baru. Sepenya, Fautrepenya dalam bahasa Prancis. Jadi saya pernah belajar bahasa Prancis 4 tahun tapi nggak terpakai. Pakai malah bahasa Mandarin. Ni hao ma. Dulu belajar bahasa Prancis 4 tahun. Sepenya, Fautrepenya. Aku memiliki kesusahan dari kesusahanmu. Susahmu susahku, deritamu deritaku. Kebahagiaanmu kebahagiaan. Inilah yang disebut namanya empati. Kita di sini bukan sekedar berada untuk melakukan tugas, tapi kita berempati kepada orang-orang muda yang dipercayakan kepada kita yang studi di STAN. Kita ingin memberi yang terbaik. Apa tadi? Memberi Yang terbaik. Maka kita rela meninggalkan keluarga, membuang waktu untuk bersama memikirkan sesuatu bersama, memberikan gagasan, ide-ide apa yang bisa digunakan untuk kemajuan STAN. Tapi dasarnya takut akan Tuhan. Dalam Ayub 28 ayat 28, coba dibuka Ayub 28 ayat 28. Pakai HP lah, saya tahu ya Anda mau kitab suci. Kita ini kan Katolik sejati. Kalau Anda bawa kitab suci itu, saudara-saudara kita yang Protestan setia dengan firman Tuhan. Ayub 28 ayat 8. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal. Pak Martin tolong, saya lihat Pak Martin cekatan ya.
Ayub 28. Nah, pasti ada kata sesungguhnya. Nanti siapa yang bisa dapat? Ya, ayo. Siapa? Chris. Pak Chris. Oh, Pak Chris. Oh, sebentar. Belum dapat. Ayo, siapa? Busara. Tetapi kepada manusia ia berfirman. Oh, udah berubah ya, bukan sesungguhnya. Ah, itu sesungguhnya. Itulah hikmat. Apa itulah hikmat? Belum, ulang. Sesungguhnya. Sungguhnya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, Itulah itulah hikmat. hikmat. Yang menjauhi kejahatan, itulah akan hidup. Mari kita lawan bersama Bapak Ibu. Berhadapan, jangan melototin saya. Ayo. 3. Bapak ready? Oh, situ. Sesungguhnya takut akan Tuhan adalah hikmat dan menjauhi kejahatan akal budi. Bapak Ibu, kalau gitu dasarnya ini, maka aman perjalanan kita karena takut akan Tuhan. Lalu ketika kita takut akan Tuhan, menjalani itu tadi apa efeknya? Bersaudara, Beriman. dan Berbuat baik. berbuat. Kebaikan. Nah, ini. Hikmat itu namanya hikmat. Nah, yang kedua adalah bersaudara beriman. Yang kita lakukan tidak main-main, kita sungguh-sungguh. Dasarnya karena iman itu tadi. Kolose 3 ayat 23. Nah, silakan buka. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Betul Pak Juma? Saya tidak berani merintah bapak. Ayo. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Inilah Bapak Ibu kuncinya. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan hanya untuk menyenangkan Bapak Ketua, bukan. Tapi di balik itu Bapak Ketua ini representasi yang ditunjuk tuh. Kita ini representasi yang dipilih Tuhan untuk membagikan kebaikan. Tadi juga gitu dalam bacaan Injil bacaan pertama, poinnya ada 3: bersaudara, Beriman. lalu Melakukan baik. Kebaikan. berbuat kebaikan itu bagaimana? Berpikir positif, berkata-kata Inspiratif. bertindak Produktif. Amin, saudara. Amin. Itu memang kita bisa dengar. Kalau kamu tidak berkata amin, maka tidak ada keselamatan. Amin, saudara. Amin. Apa? Bukan itu tadi. Berpikir Positif, berkata inspiratif, bertindak produktif. Ini saja berbuat kebaikan. Kalau bahasa Jawa, maaf lah ya saya kutip. Urip itu urup, hidup itu bara, urup itu bara api, menyala-nyala. Kalau mau pakai bahasa kita Roma 12 ayat 11. Janganlah padam semangat. Coba baca bisa, tolong baca saya. Roma 12 ayat 11. Itu udah kepala juga. Dahinya udah kelihatan. Ada yang baca ya? Roma 12 ayat 11. Hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Biarlah rohmu Menyala-nyala. dan Layanilah Tuhan. Omong ke sebelah Anda. Dan layanilah Tuhan. Kalian ya, sama Pak. Ya, bilang benar. Janganlah kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala. Janganlah kerajinanmu Kendor,
biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. 3 poin ini bro, Bapak Ibu. Biarlah rohmu. Apa tadi? Biarlah layanilah Dan janganlah kendor. Urip hidup itu bara. Jadi siapa yang dekat dengan kita membara. Siapa yang dekat dengan dosen-dosen setakat membara. Apa? Membara. Ingin selalu membara. Menyala. Oh, menyala bahasa kerennya sekarang. Menyala. Jangan takut berbagi, Bapak Ibu, jangan takut. Amin. Ada orang membagi hartanya, dia tidak menjadi miskin. Ada orang yang menahan hartanya, tidak menjadi kaya. Amsal 11 24 kalau tidak salah. Cek. Amsal Amsal 11:24. 11 24. Ada. Iya apa? Apa? Ada yang menyebarkan, Oh, ada yang menyebarkan hartanya, tapi bertambah kaya. bertambah kaya. Ada Yang menghemat secara luar biasa, yang apa? Menghemat luar biasa, namun selalu berkekurangan. namun Selalu berkurang. Ini tadi versi kitab suci, yang tadi versi hafalan. Ya, ada yang apa? Ada kalau diulang. Ada yang Menyebar. Oh, yang bersama-sama. 1, 2, 3. Ada yang menyebarkan harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa, namun selalu berkekurangan. Jadi menghemat luar biasa, tapi selalu Berkekurangan. Bapak Ibu, nanti keluar sini lupa. Mending itu tadi Roma 12 ayat 11. Janganlah Apa tadi? janganlah kendor Janganlah kendor seranganmu, kerajinanmu, janganlah kendor kerajinanmu. Terus yang kedua, biarlah rohmu biarlah bernyala-nyala, dan yang ketiga apa tadi? dan layanilah Tuhan. Luar biasa, dalam sekejap Anda apa? Ya. 1 tadi apa pertama? Janganlah Kendor semangatmu, Lalu biarlah rohmu bernyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Mantap. Semangat, jangan banyak-banyak. tancap gas. Banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Tidak belajar. Tidak lupa. Apa yang mau ini? Tidak pernah belajar. Ya, Bapak Ibu, cukup poin. Poin yang pertama, bersaudara, Beriman. dan berbuat Kebaikan. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan bersama. Ingat Amsal tentu ya. Ingat Amsal. Terpujilah Engkau dengan salam sebab dari kemurahan dan menerima roti yang kami siapkan. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang dari kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus telah berkenan menjadi manusia, sama seperti kami, sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapa, dengan rendah hati dan berikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Tuhan, bersihkanlah dari segala kesalahan, cucilah dari segala dosa-dosa.
Berdoalah saudara-saudariku terkasih agar persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, kami hantarkan persembahan ini ke hadirat-Mu. Kiranya menjadi berkat bagi hidup dan perjuangan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Kami memuji Dikau setiap waktu ya Tuhan. Namun teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah. Sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikorbankan dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.